Tiga kesatria heavy metal, yakni Led Zeppelin, Deep Purple, dan Black Sabbath. Dari nama-nama band itu, tentu saja yang melahirkan heavy metal adalah kuartet dari Inggris bernama Black Sabbath. Dan Black Sabbath lah yang kerap dianggap sebagai pelopor heavy metal. Dibentuk pada tahun 1968, empat pria dari Birmingham, yakni Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Bill Ward, dan Geezer Butler, merilis debut album mereka pada 1970 dan menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai heavy metal. Ketika album debut mereka, Black Sabbath, menghantam toko musik di Februari 1970, tepat pada hari Jumat tanggal 13. Cover dan suara dari album tersebut seperti memberikan kita petunjuk awal dari heavy metal. Momen itu bisa dibilang menandai perubahan paradigma di dunia musik, sekaligus menegaskan kalau Sabbath adalah band yang lebih heavy dari band-band di zamannya, seperti Led Zeppelin dan Deep Purple. Istilah heavy metal ini memasuki kosakata populer untuk menggambarkan cabang rock yang lebih padat dan lebih bergemuruh. Jujur saja, sampai sekarang Black Sabbath masih terdengar sangat unik. Jika saja ada makhluk dari planet Mars mendarat di bumi dan menanyakan, apa itu heavy metal? Mungkin jawaban terbaiknya adalah memainkan lagu Black Sabbath. Empat personil asli Black Sabbath, yakni Tony Iommi pada gitar, Ozzy Osbourne pada vokal, Geezer Butler pada bass, dan Bill Ward pada drum. Semua lahir dan tumbuh di keluarga pekerja. Birmingham kala itu tampak membosankan. Pekerjaan paling banyak adalah pegawai pabrik. Tak heran kalau mereka berusaha keras untuk menghindarinya. Tony misalkan, pria bernama asli Anthony Frank Iommi ini sudah berlatih bela diri sejak umur 10 tahun. Awalnya hanya untuk menjaga diri dari para berandalan di lingkungan sekitar. Ternyata dia tumbuh menjadi petinju yang tangguh. Meski demikian, cita-citanya sederhana, menjadi tukang pukul di klub malam asal bukan pekerja pabrik, pikirnya. Sedangkan Ozzy yang kelak akan dijuluki Pangeran Kegelapan memilih minggat dari sekolah, kemudian bekerja serabutan, mulai dari kuli bangunan, pegawai magang di perusahaan pipa, tukang, pekerja di pabrik mobil, tukang jagal, dan sesekali menjadi pencuri amatir. Ozzy pernah dipenjara sekitar 6 minggu setelah tertangkap mencuri di sebuah toko pakaian. Meski berusaha keras menghindari kehidupan pabrik, Tony tetap saja menjadi pegawai pabrik selepas lulus sekolah. Pada umur 17 tahun, Tony yang bekerja di pabrik baja mengalami kecelakaan kerja. Ujung jari tengah dan jari manis sebelah kanan terpotong. Ironisnya, atau malah membawa hikmah, kecelakaan ini terjadi di hari terakhirnya bekerja di pabrik itu. Setelah mengalami kecelakaan, Tony ingin meninggalkan gitar selamanya. Rock and roll merupakan garis hidup bagi 4 anggota pendiri band dari Birmingham ini. Black Sabbath mencerminkan kebuntuan dunia dalam gelap, musik yang mengubur era flower power di bawah nada-nada tinggi. Petikan gitar dan gebukan drum yang keras ini menjadi suara baru yang berat, suram, dan dengan lirik-lirik ala film horor. Para pangeran kegelapan pada lagu pertama dalam album perdana Black Sabbath, bak guntur bergemuruh, bel di pemakaman berbunyi, dan suara Osbourne bergetar. 4 album pertama band ini, termasuk lagu klasik seperti Iron Man, Paranoid, dan Supernaut, dibangun dengan dasar heavy metal. Namun, ulasan The Rolling Stone Album Guide menyebut album itu tidak menarik. Robert Christgau, yang menunjuk dirinya sendiri sebagai dekan kritik rock Amerika, juga meremehkan band ini dan mengatakan, band ini merupakan penganut Kristen atau pemuja setan, atau liberal yang suram. Dan ini merupakan eksploitasi amoral yang dungu. Penghinaan itu justru memperkuat ikatan kuat antara Black Sabbath dan penggemar mereka. Dalam bukunya Heavy Metal, sebuah sosiologi kultural, Profesor Sosiologi Dina Weinstein menegaskan bahwa band-band heavy metal dan penggemarnya sudah seperti penderita lepra dalam arus utama rock. Orang buangan yang menjadi bangga sebagai sampah masyarakat dan yang berusaha untuk melindungi kelompok mereka sendiri dari lingkungan luar.
Black Sabbath berhasil menjual jutaan rekaman dan tiket pertunjukan kepada pasukan anak-anak muda yang sama-sama merasa diabaikan. Kuartet ini merebut perhatian kalangan penonton yang tidak menyukai generasi cinta damai di tahun 60-an. Ini adalah generasi yang memiliki ekspektasi yang rendah, yang bekerja dalam tekanan, dan tidak memiliki masa depan, sama dengan yang ditunjukkan oleh Sex Pistols dan The Stooges. Ozzy dan rekan-rekannya menjadi orang-orang yang diremehkan, namun berhasil melakukan lebih dari yang diharapkan. Kiprah band ini berlanjut selama beberapa tahun. Sebagai seorang artis solo, Osbourne memicu kemarahan figur otoritas agama dan digambarkan sebagai orang gila yang dituding memotong kelelawar dan merpati di panggung. Band ini berulang kali menghancurkan diri sendiri karena masalah ketergantungan narkoba, reuni setengah hari, dan percekcokan internal. Pada tanggal 14 September tahun 1983, Black Sabbath menginjakkan kakinya di Madrid. Grup band asal Birmingham itu tengah melakoni tur dunianya dalam tajuk Born Again. Pasca ditinggal sang vokalis Ozzy Osbourne, band asal Inggris ini mengalami titik terendahnya. Maklum saja, Ozzy tak hanya dikenal sebagai penyanyi, melainkan salah satu ikon heavy metal. Kehadiran vokalis pengganti Ozzy, yakni Ronnie James Dio, ternyata tak berlangsung lama. Usai mengerjakan album Heaven and Hell, Dio memutuskan untuk hengkang. Demi mempertahankan taji Black Sabbath sebagai lambang supremasi heavy metal, tak ada jalan lain selain menambal kepergian Osbourne. Kala itu vokalis Deep Purple, Ian Gillan, mengisi vokal untuk tur ini. Deep Purple juga dikenal sebagai musisi pengusung heavy metal, namun dengan racikan yang berbeda dengan Black Sabbath. Fans Deep Purple akan lebih suka menyebut band favoritnya memainkan progressive rock, bukan heavy metal. Terminologi heavy metal seperti yang termaktum dalam buku Heavy Metal: A Cultural Sociology karya penulis Dina Weinstein adalah genre musik rock yang dikembangkan pada era akhir 60-an hingga 70-an. Berakar pada musik blues, progresif dan acid, disertai lirik-lirik menyeramkan, agresif yang melambangkan maskulinitas. Black Sabbath bersama Deep Purple dan Led Zeppelin berangkat dari Inggris untuk mengguncang dunia. Kejayaan heavy metal sebagai sebuah genre yang berdiri sendiri akhirnya tak mampu dipertahankan Black Sabbath, bahkan sebelum dirilisnya album Born Again. Kejenuhan publik dan juga lahirnya musik-musik yang memasukkan unsur disco serta synthesizer saat itu mendesak kedikdayaan heavy metal yang diusung Black Sabbath dan kawan-kawan. Black Sabbath, grup yang mungkin juga tak tahu mengapa dibaptis sebagai penemu genre heavy metal. Sang gitaris yang juga dikenal sebagai Godfather of Heavy Metal, Tony Iommi, dalam wawancara bersama jurnalis Chris Phipps mengatakan, awalnya mereka tidak akan pernah mengakui sebagai heavy metal. Mereka selalu menjadi heavy rock, dan pada akhirnya mereka menyerah. Karena kita tahu semua orang menyebutnya heavy metal. Jadi ya sudah, mereka ini heavy metal. Namun, entah bagaimana mereka bertahan dan penghargaan terhadap mereka meningkat. Di akhir tahun 90-an, Sabbath meraih sebuah penghormatan atas pengaruh mereka yang tidak terbantahkan terhadap generasi kedua dan ketiga band heavy rock seperti Metallica, Soundgarden, Kiss, Pantera, dan Electric Wizard. Mereka dimasukkan dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2006. Bersamaan dengan pemberian kehormatan ini, citra Osbourne sebagai jelmaan setan bermetamorfosis menjadi monster yang menawan tetapi gila pesta, dan seorang pria cinta keluarga yang dilecehkan. Dalam perjalanan sirkus Metal Ozfest, dia mengguyur kepalanya dengan air, dan maskara di matanya meleleh ke wajahnya, ketika dia meminta kepada penggemarnya untuk menjadi gila. Osbourne telah menjadi sosok yang digambarkan memiliki kerentanan emosi. Sang penyanyi masih menjadi dewa rock yang kerap mencela diri sendiri. Seorang pria yang mengetahui dia secara tak terduga, meraih suatu karir yang melebihi seluruh perkiraan termasuk dirinya sendiri.
Setelah malang melintang di percaturan musik dunia, band heavy metal Black Sabbath memutuskan untuk tidak lagi berkarya bersama. Mereka mengumumkan keputusan itu lewat akun Facebook resmi milik Black Sabbath. Melansir Huffington Post, band asal Inggris itu mengunggah gambar dengan tulisan Black Sabbath 1968 sampai 2017 dengan hashtag The End. Begitu keterangan yang tertulis di unggahan tersebut. Pengumuman ini keluar setelah sang vokalis Ozzy Osbourne dan manajemen mengatakan mereka telah menggelar konser terakhirnya bulan lalu di kota asal mereka, Birmingham. Konser itu bagian dari The End Tour, tur terakhir Black Sabbath yang dimulai sejak Januari 2016. Band yang terkenal dengan lagu Paranoid itu akhirnya benar-benar berpisah setelah menjalani karir bersama selama hampir 50 tahun. Isu perpecahan Black Sabbath sebenarnya sudah santer terdengar sejak tahun 2015. Ketika itu, mereka membatalkan penampilan yang disebut sebagai konser perpisahan di Jepang. Setelah itu, Black Sabbath seakan mempersiapkan perpisahan mereka dengan para penggemar. Black Sabbath juga merilis sebuah album mini terakhir yang diberi judul The End bagi para fans. Album itu hanya tersedia saat mereka tampil dalam rangkaian The End Tour. Selama bersama, Black Sabbath telah mengeluarkan 19 album. Memang, nyaris tak ada hal baru yang bisa ditulis tentang Black Sabbath. Mungkin itu sebabnya Black Sabbath ingin memungkasi takdirnya sendiri. Ketika semua sudah tertulis dan abadi, juga tak ada lagi pencapaian yang bisa diraih. Apa yang lebih baik ketimbang berhenti dan membiarkan nama mereka dikenang hingga ratusan tahun ke depan. Apalagi mereka tambah menua, sakit-sakitan, dan bisa mangkat kapan saja. Black Sabbath merancang cara yang paling tepat untuk berpisah. Dari Birmingham kembali ke Birmingham.